Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama kami di Gibran Day dan kali ini ada sebuah informasi yang sangat menarik nih. Jangan-jangan Mbah Amin Rais semangat untuk memakzulkan Gibran, jangan bilang mau disodorkan nama anaknya untuk menggantikan Wapres. Waduh, saya rasa saya adalah pihak yang paling tidak setuju kalau itu kejadian rekan-rekan. Karena kan wakil presiden dipilih oleh kita semua, dipilih satu paket oleh rakyat Indonesia. Kita pilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ya, kalau begini permainannya itu sama saja dengan mencederai demokrasi. Padahal orang-orang yang ngotot memakzulkan Gibran itu bilangnya kita dan kami cinta demokrasi. Tapi kok mau mengacak-acak demokrasi dengan alasan pencopotan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Itu adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak etis. Adapun usulan sangat benar dan sangat tepat sekali, saya sepakat bahwasanya setiap usulan harus dihormati rekan-rekan. Karena ini adalah negara demokrasi. Namun, perkara logis dan tidak logisnya itu adalah urusan belakangan, termasuk usulan pencopotan Gibran. Itu benar-benar usulan yang sah dan bisa dilakukan. Tapi, apakah logis atau tidak? Tentu saja, kalau saya katakan, dikatakan tidak logis. Karena presiden dan wakil presiden dipilih satu paket oleh rakyat. Kemudian, Amin Rais ini memang kerap menyinyir. Kalau tidak Jokowi, ya Gibran. Kalau tidak Gibran, ya Prabowo. Kalau tidak Prabowo, ya Wiranto atau orang-orang dekat di Kabinet Merah Putih. Nah, bagaimana nih siasatnya? Langsung kita simak rekan-rekan. Wah, ini dia. Sang bapak reformasi rasa Orde Baru, Amin Rais, kembali muncul di panggung. Tapi bukan untuk menyatukan bangsa, bukan untuk menyejukkan suasana, apalagi memberi solusi. Bukan. Tugas beliau sekarang cuma satu, nyinyir. Kalau bukan ke presiden, ya ke wakil presiden. Kalau bukan ke Jokowi, ya ke Gibran. Kalau bukan ke Prabowo, ya ke Wiranto. Singkatnya, siapa saja yang tidak sesuai selera politik Amin Rais, langsung jadi musuh negara versinya. Dan kali ini targetnya, Gibran Raka Buming Raka. Kita luruskan dulu ya. Gibran itu bukan wapres haram, seperti tudingan murahan Mbak Amin. Gibran itu dipilih rakyat, 58% suara pemilih Indonesia memilih Prabowo Gibran. Kalau Gibran haram berarti suara rakyat juga dianggap haram? Lantas apa gunanya pemilu? Apa gunanya demokrasi? Kalau Amin Rais tidak suka hasilnya, itu bukan berarti hasilnya tidak sah. Itu hanya berarti ego politiknya terluka. Sakit hati karena anaknya kalah populer? Bisa jadi, tapi jangan bungkus dendam pribadi dengan dalih moral politik. Mbak Amin ini seolah-olah ingin menjadikan konstitusi sebagai mainan. Suruh ganti wapres seenaknya. Suruh balik ke UUD 1945 versi, asli seolah kita ini lagi hidup di era Soekarno. Suruh presiden tunduk pada tuntutan sekelompok purnawirawan. Padahal sistem presidensial kita tidak mengenal demokrasi jalan pintas. Dan yang lebih ironis, beliau pernah di puncak kekuasaan. Pernah jadi ketua MPR. Tapi makin tua, makin ngawur. Bukannya jadi panutan, malah jadi pemecah belah. Saya ulang, Gibran dipilih rakyat. Gibran sah. Gibran bukan wapres titipan. Gibran adalah hasil demokrasi. Yang tidak demokratis adalah orang yang tidak bisa menerima hasil pemilu. Yang tidak demokratis adalah orang yang tiap hari menyebar narasi kebencian. Kalau Amin Rais merasa negarawan sejati, buktikan dengan cara negarawan, bukan dengan memfitnah. Kritik itu perlu, tapi kritik yang membangun. Bukan serangan personal. Bukan narasi konyol yang menyebut Jokowi sebagai presiden bayangan. Coba kita lihat lebih jauh, apa yang sebenarnya sedang dimainkan oleh Amin Rais. Dia ingin tekanan politik terhadap Prabowo, dia ingin membuat Gibran goyah. Dan ujungnya, dia ingin memunculkan putrinya sendiri, Tasniem Rais, sebagai alternatif. Ini bukan soal moral. Ini bukan soal demokrasi. Ini soal politik dinasti dalam selimut munafik. Amin Rais menuduh Jokowi melakukan politik dinasti, padahal dia sedang jualan dinastinya sendiri. Tasniem disebut lebih hebat dari Gibran? Maaf, siapa yang menilai? Bapaknya sendiri. Ini bukan penilaian objektif. Ini penilaian subjektif yang dibungkus dengan narasi reformasi yang sudah basi. Amin Rais ini bukan reformis. Dia oportunis. Reformasi digunakan hanya sebagai label ketika berkuasa. Tapi setelah tidak lagi di panggung, reformasi dijadikan alat untuk menebar kekacauan. Prabowo itu presiden.
bukan boneka, bukan anak bawang. Dia paham konstitusi, paham struktur kekuasaan. Maka saat Wiranto menyampaikan bahwa tuntutan para purnawirawan berada di luar wewenang presiden, itu benar. Negara ini punya aturan. Bukan tempat ego mantan jenderal atau mantan ketua MPR main tekan-tekanan. Kalau semua bisa ditekan, lalu untuk apa ada undang-undang dasar? Untuk apa ada Mahkamah Konstitusi? Untuk apa ada pemilu? Justru Prabowo dan Gibran sedang menunjukkan bahwa mereka bukan boneka. Mereka memimpin dengan kepala dingin, bukan dengan dendam. Mbah Amin, kalau masih merasa negarawan, berhentilah menebar fitnah. Berhentilah meracuni publik dengan retorika keliru. Karena yang Anda lakukan bukan lagi kritik, tapi sabotase moral terhadap bangsa sendiri. Masyarakat sekarang tidak bodoh. Mereka tahu siapa yang membangun dan siapa yang cuma berisik. Gibran itu tidak sempurna, tapi Gibran sedang bekerja. Sementara Amin Rais hanya sedang menganggur sambil ngoceh. Jadi mari kita tepuk tangan untuk sang reformis tua yang tersesat dalam kebencian. Amin Rais tidak sedang menyelamatkan bangsa. Dia hanya sedang menyelamatkan warisan politiknya sendiri. Dan sayangnya, itu gagal total. Baik, kita lanjut. Kita buka lagi lembaran sejarah politik Amin Rais, si juru moral yang paling rajin membongkar aib orang lain, tapi lupa ngaca. Pertama, mari kita bedah satu kontradiksi besar, soal politik dinasti. Dulu dia paling keras menyindir Jokowi dan Gibran soal dinasti politik. Katanya, demokrasi bisa mati kalau kekuasaan diwariskan. Katanya ini penghinaan terhadap semangat reformasi. Tapi coba lihat sekarang. Dia promosikan anaknya sendiri, Tasniem Rais, ke publik dengan bangga. Di hadapan Presiden Prabowo, dia perkenalkan Tasniem bak calon wapres. Dengan kalimat manis dan pencitraan akademik, seolah sedang jual produk unggulan. Pertanyaannya, bedanya di mana? Kalau Gibran dibilang dinasti, kenapa Tasniem tidak? Kalau Gibran dipilih rakyat lewat pemilu sah, kenapa Tasniem yang belum pernah diuji di pemilu malah didorong langsung ke kursi elit? Inilah puncak kemunafikan politik. Berteriak soal moral, tapi diam-diam menyiapkan jalur belakang demi ambisi keluarga sendiri. Kita jangan lupa juga Amin Rais dulu termasuk yang ikut mendukung Jokowi secara tidak langsung ketika Prabowo dianggap ancaman. Tapi ketika Jokowi menang dan tak beri tempat untuk si bapak reformasi, narasi pun dibalik. Jokowi disebut pembohong, disebut peliharaan oligarki, disebut penyelundup anak ke kursi wapres. Padahal kekecewaan Amin Rais itu bukan karena Jokowi buruk, tapi karena Jokowi tidak tunduk. Itulah masalahnya. Amin Rais ingin semua tunduk. Tunduk pada tafsir politiknya, tunduk pada agenda lamanya, tunduk pada ambisi personalnya. Ketika Jokowi dan Prabowo justru bersatu, itulah momen paling menyakitkan bagi Amin Rais. Karena skenario lama, politik pecah belah, politik adu domba, politik trauma reformasi, semuanya gagal. Ketika Amin Rais menyerang pidato Wiranto soal purnawirawan, itu bukan soal substansi, itu soal emosi. Dia tidak sedang peduli apakah 8 tuntutan itu konstitusional atau tidak. Dia tidak peduli apakah presiden punya otoritas atau tidak. Yang dia pedulikan hanya satu, bagaimana caranya menjatuhkan legitimasi Prabowo dan Gibran. Coba perhatikan isi tuntutan Forum Purnawirawan yang Amin Rais bela itu. Ada tuntutan konyol seperti mencabut seluruh amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya apa? Ingin kembali ke masa presiden bisa berkuasa seumur hidup. Ingin kembali ke zaman otoritarian. Dan ini yang dibela Amin Rais. Ini tokoh reformasi atau reformis gadungan. Dan mari kita ulang sekali lagi dengan tegas. Presiden Prabowo tidak bisa ditekan, Wakil Presiden Gibran tidak bisa digulingkan seenaknya. Konstitusi jelas. Presiden dan Wapres hanya bisa diberhentikan jika terbukti melanggar hukum berat. Prosesnya lewat DPR, Mahkamah Konstitusi, bukan lewat mimbar orasi purnawirawan. Jadi kalau Amin Rais ingin mengganti Gibran tanpa dasar hukum, itu namanya makar politik. Bukan reformasi, bukan aspirasi, tapi ambisi. Mbah Amin, bila masih merasa sebagai intelektual, seharusnya mengajak berdialog dengan fakta, bukan provokasi. Kalau masih merasa guru besar, tunjukkan kebesaran hati, bukan kebesaran ego. Jangan jadikan YouTube dan forum politik sebagai panggung dendam pribadi. Karena bangsa ini butuh tokoh pemersatu, bukan provokator senior yang kerjanya hanya mengompori. Gibran adalah wapres yang sah.
Prabowo adalah presiden yang sah. Rakyat sudah bicara. Dan suara rakyat bukan milik Amin Rais. Kalau masih tidak puas, silakan ikut pemilu lagi. Ajak tasniem. Tapi berhentilah merusak akal sehat publik dengan narasi seolah-olah negara ini dalam darurat konstitusi hanya karena anak sendiri tidak naik panggung. Baik, kita lanjut lebih dalam dan lebih tajam. Kalau tadi kita bicara soal kontradiksi politik Amin Rais hari ini, sekarang kita bongkar sejarahnya. Kita buka lembaran-lembaran lama agar publik sadar, ini bukan tokoh perubahan, ini tokoh kebingungan. Mari kita mulai dari tahun 1998. Amin Rais memang punya peran besar di awal reformasi. Tapi jangan lupa, peran itu tidak lahir karena keberanian tunggal. Itu lahir karena tekanan massa dan momentum. Amin naik ke panggung bukan karena dia paling jernih, tapi karena dia paling cepat naik mikrofon. Setelah Soeharto tumbang, dia pun mendirikan PAN, Partai Amanat Nasional. Nama bagus, idealnya pancarkan nilai. Tapi apa yang terjadi? PAN berubah jadi partai warisan. Jabatan diturunkan ke anak, kader potensial disingkirkan. Demokrasi di mulut, tapi otoriter di struktur. Lihat kisah perpecahan PAN, Hatta Rajasa ditendang halus. Zulkifli Hasan pun sempat dibuat was-was, karena di balik layar, Amin ingin semua tetap dalam genggaman. Amin Rais ingin jadi dewa reformasi sekaligus raja partai. Itulah akar perpecahan. Itulah alasan kenapa akhirnya ia dirikan Partai Umat, partai berbaju agama, berisi frustrasi politik. Partai Umat dibentuk sebagai penjernih politik Islam. Tapi isi narasinya apa? Anti Jokowi, anti Gibran, anti Prabowo, anti semua yang tidak sesuai tafsir Amin Rais. Partai Umat bukan alat perjuangan, tapi alat pelampiasan. Dan itulah sebabnya gagal total di pemilu 2024. Tidak tembus ambang parlemen, tidak lolos ke Senayan, tidak dipercaya rakyat. Jadi ketika gagal lewat jalur demokrasi, apa yang dilakukan? Kembali naik mimbar. Kembali main narasi. Kembali main tekanan. Amin Rais memang tidak tahu caranya kalah dengan elegan. Sekarang kita masuk ke Gibran. Kenapa Gibran yang diserang? Kenapa bukan tokoh lain? Kenapa bukan menteri yang lebih kontroversial? Karena Gibran adalah simbol baru kekuatan politik milenial. Karena Gibran adalah bukti bahwa politik Indonesia sudah berpindah generasi. Amin Rais tidak menyerang Gibran karena kebencian. Dia menyerang karena takut. Takut kehilangan pengaruh. Takut dilupakan sejarah. Takut generasi baru tidak butuh tafsir politik lamanya. Dan lebih jauh karena Gibran adalah sosok yang tidak tunduk. Gibran tidak banyak bicara, tapi diamnya bikin panas. Karena semua tahu diamnya Gibran isinya kerja. Gibran tidak naik karena jalur belakang, tapi lewat pemilu. Dipilih lebih dari 58% rakyat. Dan rakyat tidak buta. Mereka lihat siapa yang bekerja. Siapa yang cuma bicara. Amin Rais menyebut Gibran wapres haram. Kalimat ini jelas bukan kritik. Ini kebencian, ini penghinaan. Padahal ia tahu tidak ada satupun aturan hukum yang dilanggar Gibran. Putusan MK yang dipermasalahkan pun bukan produk Gibran. Gibran maju sesuai syarat, daftar sesuai prosedur, menang lewat suara rakyat. Lalu di mana haramnya? Atau mungkin yang haram itu sebenarnya menyeret agama untuk membenci, menggiring opini dengan hoaks, menjadi tua tanpa bisa dewasa dalam demokrasi. Maka satu hal yang harus jelas, Amin Rais tidak sedang memperjuangkan reformasi. Ia sedang memperjuangkan nostalgia. Tapi negeri ini tidak hidup dari nostalgia. Negeri ini hidup dari kerja dan keberanian menghadapi masa depan. Dan hari ini, masa depan itu tidak lagi pakai wajah-wajah lama. Hari ini masa depan bicara lewat Prabowo dan Gibran. Kemenangan mereka adalah pilihan rakyat, bukan hasil selundupan. Bukan tipu muslihat, bukan konspirasi. Dan jika Amin Rais tidak setuju, silakan tunggu 2029, ikut pemilu lagi. Tapi jangan racuni negeri ini dengan kebencian yang dipoles seolah nasihat. Cukup sudah warisan trauma dibungkus ceramah. Cukup sudah reformasi dijadikan senjata memecah bangsa. Baik, kita lanjut lagi. Karena narasi ini belum selesai, masih ada satu lagi jurus lama yang terus diulang-ulang oleh Amin Rais dan kelompoknya. Kembalikan UUD 1945 ke naskah asli. Kedengarannya patriotik.
Kedengarannya suci. Tapi kita harus tanya langsung. Benarkah ini soal konstitusi atau hanya strategi untuk menghidupkan kembali pola kekuasaan lama? Kita lihat fakta. Naskah asli. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dimaksud Amin Rais adalah versi sebelum amandemen. Apa bedanya? Presiden bisa berkuasa seumur hidup. Tidak ada pembatasan masa jabatan. Kewenangan presiden sangat dominan, nyaris absolut. Tidak ada mekanisme check and balance sekuat sekarang. Mahkamah Konstitusi, KPK, DPD tidak ada. Artinya kalau dikembalikan ke versi asli, negara mundur puluhan tahun ke belakang. Demokrasi lumpuh, kekuasaan bisa dipusatkan lagi ke satu orang. Ironis justru tokoh seperti Amin Rais yang dulu mengklaim pejuang demokrasi, sekarang menyuarakan arah sebaliknya. Lalu kenapa Amin Rais ngotot dengan naskah asli? Karena kalau UUD kembali ke naskah awal, maka struktur kekuasaan kembali ke era sentralisasi. Dan di struktur itu, elit-elit tetua seperti dia bisa bangkit lagi. Ingat, amandemen UUD 45 dilakukan melalui proses demokratis. Bertahun-tahun pembahasan. Melibatkan banyak ahli, tokoh masyarakat, dan wakil rakyat. Dan hasilnya, presiden maksimal 2 periode. Penguatan DPR. Lahirnya lembaga independen seperti MK dan KPK. Tapi semua itu dianggap penyimpangan oleh Amin Rais. Kenapa? Karena ia tidak lagi menjadi penentu arah, karena reformasi sudah tidak tunduk padanya. Ini ironis. Pahlawan reformasi yang justru ingin mematikan hasil reformasi. Dan kita masuk ke bagian penting lainnya. Desakan agar Gibran diganti. Lagi-lagi, ini bukan soal moralitas. Ini soal politik praktis. Dan lagi-lagi diselimuti topeng reformasi, dibumbui emosi. Mari kita lihat realitas. Gibran maju karena lolos syarat hukum. Menang dalam pemilu yang sah. Tidak ada pelanggaran hukum yang bisa dijadikan dasar pemakzulan. Didukung lebih dari 96 juta pemilih. Lalu apa dasarnya minta Gibran diganti? Tidak ada, 0, 0. Semua desakan itu hanya ambisi politik pribadi yang kalah dalam medan demokrasi. Inilah gaya khas Amin Rais, lempar tuduhan. Pakai istilah umat atau reformasi sebagai tameng. Kalau dikritik sembunyi di balik status sepuh. Kalau diserang balik, main narasi dikebiri karena kritik. Padahal publik sudah cerdas. Publik sudah tahu mana kritik, mana dendam. Mana nasihat, mana provokasi. Dan Amin Rais sudah terlalu sering menyulut api, lalu pura-pura meniupnya. Gibran hari ini bukan simbol dinasti. Gibran adalah simbol regenerasi. Simbol kerja konkret. Simbol komunikasi milenial. Simbol pemimpin muda yang siap beradaptasi. Ia bukan politisi lapuk yang tiap minggu ceramah tapi nihil karya. Gibran adalah representasi anak muda Indonesia yang sudah bosan dengan gaya politik kaset rusak, fitnah, intrik, dan dendam. Jadi kepada Amin Rais dan kelompoknya, berhentilah menjual nostalgia. Berhentilah pakai topeng guru bangsa untuk menyelipkan racun lama. Kalau memang punya niat baik, bantu anak muda membangun masa depan. Kalau tidak sanggup, setidaknya jangan jadi penghalang. Cerminmu sudah retak, Pak Amin. Dan bangsa ini tidak perlu bercermin pada retakan. Baik, mari kita buka satu lembar penting dalam sejarah bangsa. Lembar yang tidak semua orang berani sentuh. Tahun 2001. Kudeta sipil terselubung. Target, Gus Dur. Dalang utamanya, Amin Rais. Ya, inilah bab yang selalu berusaha disembunyikan oleh Amin Rais dari catatan publik. Tapi publik tidak bisa terus dibodohi, karena jejaknya terlalu terang. Bau busuknya terlalu tajam. Kita harus jujur. Gus Dur saat itu sedang melakukan bersih-bersih. Dia melawan mafia hukum. Melawan korupsi yang dilindungi elit partai. Dan salah satu yang tersinggung berat, ya Amin Rais. Kenapa? Karena Gus Dur tidak tunduk pada tekanan partai. Karena Gus Dur menolak jadi boneka elit reformasi.